Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita hati yang mau datang beribadah kepadanya. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu yang indah untuk kita bersama-sama bersekutu di tempat ini. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri, dan sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita untuk menyapa kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Ya, selamat beribadah. Oke, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah ini. Kasih setiamu yang menggerakkan kami datang ke tempat ini. Kasih setiamu yang melayakkan kami menghampiri tahta kudus-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menguasai setiap hati kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Dan kami rindu segenap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti di streaming dimanapun mereka berada. Kami semua boleh merasakan persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Merasakan damai sejahtera bersama dengan Engkau. Melalui setiap pujian, bahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami membuka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan turunkan berkat dan kasih setia-Mu bagi kami semua sepanjang ibadah ini. Dan sekali lagi nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami layak untuk beribadah. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu setiap perbuatan kami. Layakkan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Amin. Petunjuk hidup baru minggu ini terambil dari kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita memuji Dia. Pujilah Tuhan, sebab Dia yang menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita datang, kita memuji, kita menyembah Dia, karena hanya Yesus, Dialah Raja Damai. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hanya Dia yang layak kita sembah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya bersilakan duduk kembali. Di dalam Kristus pengharapan, kekuatan dan pertolongan. Mengenal Dia dalam kematian dan kebangkitannya, menjadi miliknya seutuhnya, dan mengalami kepuasan hanya dalam Kristus. Kiranya menjadi kerinduan hati kita. Kita menundukkan hati, meneduhkan pikiran, mempersilahkan Roh Kudus membuka mata hati kita dengan firman-Nya, sampai Kristus jadi satu-satunya batu penjuru hidup kita. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah dari
Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup dalam kuasa-Mu. Kau kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, harapanku, penolongku, hanya Yesus. Dalam kegelapanku yakin, damaiku di dalam Kristus. Hidupku dan segalanya ku berikan pada Kristus. Raja atas segala raja, surga memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Amin. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau terus-menerus mengingatkan kami melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan bahwa Kristus adalah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur setiap kami beribadah, Tuhan terus-menerus menghangatkan hati kami dengan kasih-Mu, mencelikkan mata rohani kami sehingga kami bisa melihat keindahan Injil dan kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sampai pada hari ini masih bisa beriman, masih bisa hidup bagi Engkau. Ini semua karena Engkau yang menopang kami ya Tuhan. Dari lahir sampai mati, kami tahu Engkau yang menopang hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Kristus untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami berdoa kiranya melalui firman-Mu Roh Kudus membentuk kami, menegur kami yang bersalah. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengar. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa, yang terbatas dan lemah. Kami membutuhkan Tuhan terus-menerus menopang kami dengan firman-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh menantikan Engkau berbicara kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di gedung Rekinden maupun di rumah masing-masing. Oke, sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengingatkan kita bahwa mendengarkan firman Tuhan tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan tahu saya dan saudara lemah, terbatas dan berdosa. Karena itu kita membutuhkan sarana anugerah untuk menguatkan kita. Dan salah satunya adalah firman Tuhan. Saya selalu menantikan firman Tuhan. Baik
yang menyampaikan orang lain ataupun yang menyampaikan saya. Karena saya tahu ketika saya menyampaikan, ketika saya mendengar, maka itu menjadi kalibrasi hati saya kepada Injil Yesus Kristus. Itu momen ketika saya lemah dikuatkan, ketika saya sesat dikembalikan lagi kepada jalan yang benar, ketika saya memberontak kepada Tuhan, hati saya dilembutkan oleh Tuhan. Nah, kita patut bersyukur dengan itu. Nah, hari ini adalah minggu yang kedua. Karena minggu yang kedua seperti biasa di gereja kita tercinta di Reform Exodus Community, kita melanjutkan seri khotbah eksposisi. Dan kita nanti akan membahas Amos pasal yang ke-8. Jadi tinggal 2 pasal lagi Amos akan selesai. Pasal 8 dan pasal yang ke-9. Tapi sebelum kita membaca teksnya, saya ingin memberitahu kita tentang Allah yang panjang sabar. Siapa di sini yang tidak pernah tahu bahwa Allah itu panjang sabar? Semuanya pasti pernah mendengar Allah itu panjang sabar. Tidak mungkin orang Kristen tidak tahu kalau Allah itu panjang sabar. Alkitab mengajarkan berkali-kali bahwa Allah adalah panjang sabar. Tetapi tidak semua orang sebetulnya bisa mengerti itu. Bukan cuma mengerti, tetapi menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak semua orang bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Dan Alkitab memberikan contoh, yaitu Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada penduduk Niniwe yang terkenal sangat kejam, sangat sadis. Yunus malas-malesan datang. Kenapa? Karena Yunus tahu kalau dia memberitakan Injil, penduduk Niniwe nanti bertobat. Yunus tahu kalau Allah itu panjang sabar, penuh belas kasihan, dan dia nggak bisa terima Allah memberikan kesabarannya, kemurahannya kepada bangsa yang sangat bejat dan sangat sadis ini. Yunus berpikir bahwa penduduk Niniwe tidak ada akan menjadikan dunia menjadi lebih baik. Yunus tidak bisa paham kesabaran Tuhan. Dan saya yakin kita juga mengalami hal-hal yang semacam itu. Kadang-kala kita menjadi Yunus di dalam hidup kita sendiri. Ketika kita melihat ada orang lain yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, yang mengecewakan kita setiap hari. Dan orang itu tampaknya hidupnya enak gitu kan, lenggang-lenggang kangkung. Orang Jawa bilang begitu. Kita rasanya tuh kayak, aduh Tuhan, kenapa sih orang ini tidak kamu buat bahagia di sisimu gitu kan ya. Berbahagia selama-lamanya maksudnya di sisi penciptanya. Kita kadang-kala jengkel gitu. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, don't you know bahwa kalau orang ini tidak ada di dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik, keluarga ini akan menjadi keluarga yang lebih baik. Kadangkala di satu sisi kita berkata Tuhan panjang sabar dan kita bisa bersyukur. Tapi di sisi yang lain sangat sulit bagi kita untuk menerima bahwa kesabaran itu diberikan kepada orang lain. Ada banyak salah paham tentang kesabaran Allah, dan salah satunya adalah ketika orang-orang menganggap bahwa kesabaran Tuhan itu tidak ada batasnya. Beberapa orang berkata bahwa Tuhan itu kan sifatnya sempurna nih. Karena Tuhan sifatnya sempurna, maka semua sifatnya termasuk kesabarannya tidak ada batasnya. Beberapa orang punya pikiran begitu. Sebab kalau kesabaran Tuhan ada batasnya, berarti kan tidak sempurna ya. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan itu sempurna, berarti semua sifatnya sempurna. Atau pelan-pelan dulu ya. Tuhan itu sempurna, setuju? Setuju. Kalau Tuhan itu sempurna berarti termasuk sifat-sifatnya juga sempurna. Setuju? Berarti termasuk salah satu sifatnya yaitu kesabaran juga seharusnya sempurna. Setuju ya? Sempurna berarti tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya kan berarti tidak sempurna. Kalau kesabaran Tuhan ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, bukankah berarti Tuhan tidak sempurna? Tuhan tidak bebas. Tuhan tidak berdaulat. Terima kasih ya, dari wajahnya sudah kelihatan bingung. Berarti sudah mengerti maksud saya. Tidak mudah sebetulnya memahami tentang kesabaran Tuhan yang ada batasnya. Kita berpikir kalau kesabarannya sempurna berarti tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sempurna. Tapi itu adalah cara berpikir yang keliru. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Tapi yang membatasi bukan sesuatu di luar dirinya. Yang membatasi adalah sifat-sifatnya yang lain. Dirinya sendiri yang menjadi batas. Kesabaran Allah yang sempurna bukan berarti tidak ada batasnya. Allah sabar, tetapi tanpa mengorbankan keadilan dan kesucian. Bersabar bukan berarti terus-menerus membiarkan. Ini dia penjelasannya. Allah itu memang sabar. Kesabarannya sempurna.
Tetapi bukan berarti tidak ada batasnya. Alkitab tidak pernah mengatakan kesabaran Allah tidak ada batasnya. Alkitab mengatakan kesabaran Allah itu panjang. Allah itu panjang sabar. Panjang sabar. Berarti tetap ada batasnya kesabaran Allah. Tapi yang membatasi bukan sesuatu di luar diri Allah. Yang membatasi adalah keadilannya dan kesuciannya. Allah tidak bisa melihat dosa dan membiarkan begitu saja tanpa menghukum orang yang bersalah. Tidak bisa. Sifatnya yang suci, sifatnya yang adil itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan kita tahu bersama semua sifat Allah bekerja bersama-sama dalam setiap tindakan Allah. Makanya beberapa orang yang pernah bertanya kepada saya, Allah bisa nggak membuat batu yang sangat berat sampai Allah tidak kuat mengangkat? Jawabannya mudah, tidak bisa. Loh katanya maha kuasa, kok tidak bisa? Jawabannya selain maha kuasa, dia maha bijaksana. Untuk apa dia membuktikan bahwa dia maha kuasa, menciptakan batu yang sangat berat, pada akhirnya membuktikan dia tidak maha kuasa, yaitu dia tidak kuat mengangkat batu itu. Itu namanya Allah yang bodoh kan? Allah tidak bisa. Sifat Allah semuanya masuk di dalam tindakannya. Maka kita perlu paham. Pagi ini kita akan belajar dari Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar bahwa kesabaran Allah ada batasnya. Jangan sampai kita punya konsep berpikir yang keliru tentang kesabaran Allah. Seolah-olah kita bisa berbuat dosa seenaknya. Seolah-olah Allah akan membiarkan kita selama-lamanya. No, tidak seperti itu. Mari kita membaca di dalam Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Amin. Dalam bagian ini Tuhan memberitahu kesudahan bangsa Israel sudah dekat. Dan Tuhan akan membuat nyanyian-nyanyian sukacita di tempat suci menjadi nyanyian-nyanyian ratapan. Dan gambaran berikutnya cukup mengerikan. Akan ada banyak bangkai, maksudnya itu mayat. Mayat orang akan ada di mana-mana. Dan orang tidak menguburkan orang lain yang mati, tinggal melemparkannya saja dimanapun mereka ada. Karena tidak ada tempat pemakaman yang cukup. Dan saudara mungkin ketika membaca bagian tadi, saudara berkata, wow, kejam banget ya. Wow, Allah ini keras banget. Di mana kesabaran Allah dong? Di mana kesabaran Allah yang katanya panjang sabar? Mengapa dia memberikan hukuman yang seserius ini? Tapi kita seharusnya membaca pasal 8 tadi tidak terpisah dari bagian sebelumnya. Pasal 8 harus dibaca bersamaan dengan pasal 7. Karena pasal 8 itu penglihatan keempat. Jadi kita harus melihatnya dari penglihatan pertama sampai yang keempat. Supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, saya akan coba mengingatkan kita kembali yang kita sudah pelajari. Di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 6, yaitu penglihatan pertama dan kedua, Allah itu membatalkan hukumannya. Karena Amos berdoa syafaat dan karena belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Lalu di penglihatan yang ketiga, Allah tidak mau memaafkan lagi. Respons bangsa Israel apa? Mereka justru mengusir Amos, menyuruh Amos diam dan menolak firman Tuhan. Pasal 7 ayat 7 sampai 17. Makanya tidak heran di pasal 8 di penglihatan yang keempat, Allah tidak mau lagi kompromi. Allah mengatakan aku tidak akan memaafkan lagi. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Allah memaafkan dan membatalkan hukumannya. Bahkan ketika Allah lebih serius berkata aku tidak akan memaafkan engkau, bangsa Israel bukan minta tolong kepada Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, tapi mereka malah melawan Tuhan. Kesabaran Allah ada batasnya. Allah sudah berkali-kali memberikan kesempatan, bahkan ketika Allah mulai serius mereka malah melawan Tuhan.
maka Allah kemudian memberikan ancaman yang serius. Nah, apa isi penglihatan Amos dan apa artinya? Nah, Amos itu melihat sebuah bakul berisi buah-buahan. Bakul di sini apa ya artinya ya? Kita kalau mendengar kata bakul itu yang kita pikirkan apa ya? Enggak. Jarang ya sekarang kita lihat bakul ya. Nah, bakul yang dimaksud di sini itu mungkin kalau dari orang Jawa bilang itu yang terbuat dari besek itu loh ya. Tahu ya, dari besek, dari anyaman bambu atau apa begitu dibuat, disalin dengan begitu baik. Nah, itu namanya bakul. Itu biasa dipakai orang zaman dulu untuk membawa barang-barang tertentu, termasuk adalah membawa buah-buahan. Amos melihat buah-buahan musim panas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu, buah-buahan musim panas. Dan sebetulnya ya, penglihatan ini agak susah untuk ditafsirkan. Apa artinya buah-buahan? Apa artinya bakul? Apa artinya musim panas? Waduh, susah untuk dipahami. Tapi ternyata memang kalau kita membaca penglihatan ini, kita tidak boleh terlalu detail. Kita tidak boleh terlalu detail menafsirkannya. Kenapa? Karena maksud dari penglihatan ini sebetulnya cukup sederhana sih. Melalui penglihatan ini, Allah itu mau membuat permainan kata. Di dalam teks Yunani, kata buah musim panas itu satu kata dalam teks Ibraninya. Lalu kata kesudahan itu juga satu kata. Kata buah-buahan musim panas satu kata terdiri dari 3 huruf. Di tengahnya itu bisa vokal. Nah, kalau kesudahan yang muncul di ayat selanjutnya, kesudahan bangsa Israel sudah dekat. Kata kesudahan di sana itu juga satu kata tapi 2 huruf. Dan perhatikan 2 huruf yang dipakai sangat mirip sekali. Akar katanya beda. Memang akar kata Ibraninya berbeda, tetapi pelafalannya sama, yaitu kes. Buah musim panas, kes. Kesudahan, kes. Jadi sama, bunyinya itu sama persis, tapi tulisannya beda. Dan ini dimaksudkan untuk membuat permainan kata sehingga kita itu bisa lebih mudah mendengar dan menghafal. Contoh ya, contoh nih. Apa arti kata Yakub? Jangan bilang penipu. Saya kasih surat atestasi pindah gereja lain ya. Apa artinya Yakub? Yakub itu artinya bukan penipu. Tapi kenapa hampir semua orang Kristen berkata Yakub itu penipu? Yakub itu artinya itu pemegang tumit, petarung gitu. Tapi mengapa disebut penipu? Karena kata Ibrani Yakub dan kata Ibrani penipu bunyinya mirip. Maka itu jadi permainan kata. Ada beberapa yang lain di dalam Alkitab, saya tidak perlu sebutkan semuanya. Memang bangsa Israel itu terbiasa dengan permainan kata supaya kita itu mudah untuk menghafal, mudah nyampe ke pikiran kita, dan setelah nyampe nempel, tidak pergi kemana-mana. Itu maksudnya seperti itu. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Amos sebetulnya tujuannya itu cuma satu aja. Amos melihat kes, yaitu buah-buahan musim kemarau, dan dia juga melihat kes, yaitu kesudahan bangsa Israel. Ketika dia melihat kes yang satu, dia melihat kes yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Tapi bukan cuma itu penjelasannya sebetulnya. Buah-buahan ini kan sudah ada di bakul, bukan ada di pohon, tapi ada di bakul. Berarti kalau ada di bakul artinya buah-buahan itu sudah matang. Sudah matang, makanya ditaruh di bakul. Tapi orang Indonesia susah ya membayangkan ini. Kalau ada di bakul itu berarti sudah matang, sudah masak gitu. Orang Indonesia agak sulit, karena kita biasanya tidak membiarkan buah di pohon tetangga sampai masak. Kita ambil duluan gitu kan ya, gitu kan. Luar biasa. Nah, kalau dikatakan buah itu ada di bakul, berarti artinya buah itu masak. Dan itulah terjemahan yang diambil oleh beberapa versi bahasa Inggris. New International Version misalnya, atau New Living Translation, itu menerjemahkannya buah ini masak, buah ini matang. Dan mungkin
Yang dimaksud oleh Amos juga begitu. Bukan cuma ada permainan bunyi, tetapi juga memberitahu buah ini sudah dipetik, sudah matang, dan sebentar lagi diapakan? Dimakan. Setelah itu habis. Begitu pula dengan bangsa Israel. Sekarang ini bangsa Israel waktunya sudah dekat, sudah matang, sudah masak untuk apa? Untuk dimakan, dalam arti dibinasakan oleh Allah. Sama seperti buah-buah ini sebentar lagi dimakan dan habis, demikian pula dengan kesudahan bangsa Israel. Sebentar lagi mereka juga akan habis. Dan Tuhan menegaskan begini, aku tidak akan memaafkannya lagi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, aku tidak akan memaafkannya. Tapi ternyata di dalam bahasa Ibrani menurut saya, kata yang dipakai lebih bagus. Bukan memaafkan, tetapi melewati. Kata Ibrani yang dipakai di sana, yaitu kata avar, itu artinya melewati, bukan memaafkan. Dan ini dipilih oleh beberapa versi bahasa Inggris. King James Version misalnya, Revised Standard Version maupun English Standard Version. Menerjemahkannya Allah tidak akan melewati lagi. Gambarannya itu seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Ingat peristiwa bangsa Israel di Mesir? Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Itu kan malaikat Tuhan membawa kematian kan lewat kan ya. Gitu. Setiap rumah orang Mesir langsung dilanda anak sulungnya mati. Tapi pada waktu melewati rumah bangsa Israel yang di depannya ada darah, maka dilewati. Allah melewati rumah orang-orang Israel sehingga mereka tidak mendapatkan hukuman. Nah, kata melewati di sana adalah kata Ibrani yang sama yang dipakai di sini. Kata ini muncul ratusan kali memang. Salah satunya yang menarik ketika saya lihat dipakai dalam konteks malaikat tadi yang membawa kematian melewati rumah orang-orang Israel. Dan sekarang melalui Amos Tuhan berkata begini, aku tidak akan melewati lagi. Berarti sebetulnya selama ini ada yang menahan Tuhan. Sehingga selama ini Tuhan selalu melewati terus, melewati terus, melewati terus, melewati terus. Apa yang menahan itu? Ya kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhanlah yang membuat Tuhan ketika melihat bangsa Israel dengan semua dosanya, Tuhan tidak membinasakan mereka. Kesabaran yang sama yang membuat Allah melihat hidup saya dan hidup saudara, dan Allah tidak membinasakan kita. Allah tidak menghukum kita seberat-beratnya karena ada tembok, yaitu kesabaran Allah. Kalau bukan karena kesabaran Allah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan saya sekarang. Dan saya yakin kalau kita mau jujur dengan hidup kita, kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita sekarang kalau Allah tidak membangun tembok kesabarannya di depan kita. Maka kita akan dilanda hukumannya dengan serius. Tapi jangan pernah merasa bahwa tembok itu akan ada di situ seterusnya. Tuhan akan benar-benar melewati, tidak akan melewatkan lagi. Tuhan akan mendatangi kita dan melanda kita. Nah, saya pernah pergi ke Museum Merapi ya. Museum Merapi, bagi yang Bapak Ibu Saudara pernah ke sana pasti juga mendapat perasaan yang sama seperti saya. Ternyata apa yang dihasilkan oleh Gunung Merapi itu luar biasa. Kehancuran yang ditimbulkan itu benar-benar dahsyat. Ini salah satu foto saja yang saya tampilkan di sini. Mau sepeda motor, mau apapun perabot di dalam rumah, semuanya langsung binasa dalam sekejap. Penduduk di sana cerita bagaimana dia kehilangan ternaknya karena tidak sempat untuk dibawa mengungsi. Ternak, sapi dan sebagainya langsung habis, tinggal tulang-tulangnya. Bahkan tulang-tulangnya pun beberapa tidak lengkap. Semua yang dilanda benar-benar bisa habis, luar biasa. Tidak ada yang diperkecualikan. Begitu datang lahar yang panas, lava yang panas begitu, semuanya disapu dengan bersih. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Dan begitulah hukuman Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak sabar lagi kepada kita, maka Dia tidak akan membiarkan tembok kesabarannya ada terus di depan kita. Dia akan cabut tembok itu dan Dia akan biarkan kita dilanda dengan kemarahannya.
Nah saudara, saya rindu kita benar-benar memperhatikan ini. Karena di banyak gereja khotbah selalu diisi dengan berkat-berkat, motivasi-motivasi dan sebagainya. Sedangkan pergumulan kita sebetulnya terutama bukan dengan kemiskinan toh. Pergumulan kita terutama itu dengan dosa. Pergumulan kita terutama bukan dengan penyakit, tetapi dengan dosa. Tapi mengapa banyak gereja tidak menyuarakan dosa sesering mungkin? Berarti gereja tidak peduli dengan pergumulan utama jemaatnya. Saudara bersyukur kalau saudara ada di tempat ini. Maka dosa diberitakan dengan kencang di sini. Tetapi anugerah Tuhan juga diberitakan dengan kencang di sini. Beberapa orang bertanya kepada saya begini. Saya ikut ibadah di REK ini sejak awal ya. Isinya kok dosa terus gitu. Di gereja lain kok beda ya Pak. Dikasih semangat, dihibur begitu. Ya, kita juga kadang menghibur kan dengan anugerah, selalu begitu kan ya. Tapi kita sadar bahwa persoalan utamanya adalah dosa. Ada yang berkata, Pak, tiap kali Pak Yakub khotbah selalu saya tertegur Pak. Saya tanya, dosamu berapa banyak sih? Tiap kali saya khotbah selalu tertegur begitu kan ya. Berarti yang hebat bukan khotbahnya ya. Yang hebat dosanya ya. Tiap kali khotbah apapun selalu dia ditegur gitu. Ini kolektor dosa tingkat dewa berarti ya. Nah saudara, kita patut bersyukur sih. Kalau memang satu gereja memberitakan dosa tanpa takut. Bersyukur. Karena tidak semua orang bisa mendengar itu dan cocok. Kalau saudara bisa mendengarkan tentang dosa terus dan keep coming di tempat ini, saudara bersyukur sih. Karena saya dulu pernah diundang khotbah di satu gereja. Lalu setelah khotbah saya kencing, saya lihat ada banyak orang sudah pakai urinoir. Akhirnya saya masuk di biliknya itu kan ya, di klosetnya. Saya masuk di situ. Ternyata ada pengurusnya di sana bincang-bincang tentang saya, tanpa tahu bahwa saya ada di dalam. Makanya hati-hati kalau ngerasani orang ya, orang Jawa bilang kalau membicarakan orang lain itu pastikan orangnya tidak ada di situ. Jadi kalau mau membicarakan negatif orang lain, teriak dulu namanya gitu kan ya. Pendeta Yakub, nggak ada yang jawab. Nah baru saudara bisa ngerasani saya. Nah ini orangnya nggak sadar ada saya di klosetnya. Lalu dia bilang begini, mereka bilang gini. Nah khotbahnya sih bener sih gitu. Yang satu bilang gitu, bener, iya bener. Tapi kalau tiap minggu khotbahnya gini terus, sepi katanya. Tak jamin kalau yang khotbah dia tiap minggu begini, gereja kita setahun pasti kosong katanya. Kita ini butuh khotbah yang menyenangkan katanya. Dan itu terakhir kali saya diundang di gereja itu. Hanya gara-gara saya khotbah tentang dosa. Makanya kita bersyukur ya. Kalau saudara mendengarkan dosa ditegur terus di tempat ini. Karena tidak semua hamba Tuhan berani menegur dosa jemaatnya. Terus terang saja. Kalaupun menegur biasanya ya dibuat ringan-ringan begitu. Tapi di sini kita mendengarkan firman Tuhan dengan teguran yang keras. Kenapa? Ya karena kita semua orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Kita perlu teguran yang keras. Amos memberikan teguran yang keras. Lalu dia memberikan ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya ada dua ya, berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan tempat suci. Di dalam ayat yang ketiga A dikatakan nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nyanyian-nyanyian di tempat suci. Kita tahu bersama bangsa Israel memiliki beberapa tempat untuk beribadah. Yaitu ada di Gilgal, ada di Betel, dan ada di Beersheba. Bangsa Israel perlu memiliki tempat ibadah ini. Mengapa? Saya terangkan sedikit sejarahnya supaya kita mengerti. Waktu Salomo mati, kerajaan itu pecah jadi dua. Kerajaan utara namanya Israel, 10 suku. Kerajaan selatan namanya Yehuda, 2 suku. Bait Allah itu ada di selatan, di kerajaan Yehuda. Sekarang kerajaan utara tidak punya bait Allah. Karena mereka itu pisah dan saling berperang satu dengan yang lain. Yerobiam, raja yang di utara, tidak mungkin membiarkan rakyatnya pergi ke selatan untuk beribadah. Gengsi. Masa kita berseteru, tempat ibadah masih pinjem, masih sewa. Gengsi dong. Lagi pula mereka juga tidak mau apa. Begitu mereka nyampe ke Bait Allah, orang-orang yang di utara sampai ke Bait Allah di Yerusalem,
mereka malah dipersatukan dengan yang lain-lain. Ada kompetisi di situ. Lalu mereka berpikir, bagaimana caranya supaya penduduk di utara tetap bisa beribadah tapi tidak di Bait Allah? Gampang. Buat tempat ibadah tandingan. Tapi kan sadar nggak bisa mengalahkan Bait Allah di Yerusalem yang gede banget yang dibangun oleh Salomo. Nggak apa-apa, kita kalah kualitas tetapi menang kuantitas. Lalu mereka buat di beberapa tempat, di Gilgal, Bethel, dan Berseba. Yang paling besar ada di Bethel. Nah, saya yakin di pasal 8 ayat 3a yang dimaksud bukan tempat-tempat yang lain, yang dimaksud adalah Bethel. Dengan kata lain Tuhan mengatakan di Bethel inilah, di pusat ibadah yang terbesar di kerajaan utara ini, disitulah nyanyian-nyanyian akan menjadi ratapan. Mungkin saudara berkata, apa istimewanya ya itu ya? Nah, ternyata sangat istimewa sekali sih. Karena Bethel itu kebanggaan penduduk Israel di utara. Mereka sangat bangga. Buktinya di pasal 7 ayat 13, Imam Amatsya, imam yang di Bethel, berkata kepada Amos, jangan lagi bernubuat di Bethel sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Bethel sangat dibanggakan dan Bethel penuh dengan kemeriahan. Di pasal yang kelima ayat 21-23 kita sudah bahas itu. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tempatnya selalu ramai, dibanggakan. Tetapi itu akan menjadi tempat ratapan yang dahsyat. Tempat yang dibanggakan akhirnya akan diruntuhkan oleh Tuhan. Tempat orang bersuka cita luar biasa akan menjadi tempat ratapan yang luar biasa. Dengan kata lain, yang mau disampaikan itu sebetulnya begini. Kalau saudara tetap tidak taat kepada Tuhan, bersikeras di dalam dosamu, lebih mencintai sesuatu daripada Tuhan, seseorang daripada Tuhan, maka jangan salahkan kalau Tuhan pada akhirnya merenggut apa yang engkau anggap paling berharga. Jangan salahkan Tuhan kalau apa yang paling engkau banggakan akan Tuhan runtuhkan. Karena itu telah menjadi kompetitornya Tuhan. Dan Tuhan tahu itu tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkali-kali menawarkan dirinya kepada kita, jadikan aku yang utama. Jadikan aku sumber bahagia, sumber sukacita. Dan saudara menolak terus dan saudara berkata, enggak, aku lebih bangga dengan ini. Aku merasa lebih tenang kalau punya ini. Kesalahan yang sama bisa kita lakukan loh saudara. Misalnya nih ya, saudara diberitahu firman Tuhan, jangan takut sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu sampai putih rambutmu. Wah, luar biasa. Tenang enggak ya dengarkan firman Tuhan ini? Tenang. Nilainya berapa ketenangannya dibandingkan dengan yang ini? Saudara jangan khawatir. Diakonia gereja ini sudah menyediakan semua orang tua begitu masuk usia 70 tahun tiap hari diberi 10 juta. Asuransi ditanggung. 1 hari 10 juta bagi saudara yang bisa melewati usia 70 tahun. Lebih menghibur mana coba? Lebih tenang mana? Ayo pikir. Jujur ya, yang terakhir ini lebih membuat tenang ya rasanya ya. Lewat 70 tahun, wah 1 hari dapat 10 juta gitu. Aduh, langsung nyanyi, tenanglah jiwaku kini. Loh jujur ya, kita kadang-kala merasa lebih tenang bukan dengan Tuhan, tapi dengan apa yang kita banggakan. Kita ini bersandar bukan kepada Tuhan. Makanya di sebuah tempat wisata saya pernah pergi ke sana di daerah Batu, ada pagar lalu ada tulisannya, jangan bersandar pada pagar, bersandarlah pada Tuhan. It's true. It's true. Jangan bersandar pada pagar, bersandarlah pada Tuhan. Ya memang begitu. Kita kadang-kala saudara ya, mengakunya itu Tuhan engkau segala-galanya bagiku. Tapi sebetulnya kita meletakkan sukacita kita di mana? Kita meletakkan kebanggaan kita di mana sih saudara? Yang kita banggakan itu loh apa?
Beberapa waktu yang lalu saya mengisi sebuah acara dan saya berkata begini, at the end of the day, when we meet our Savior Jesus Christ, nanti pada waktu terakhir kita berjumpa dengan Kristus Juru Selamat kita ya. Yang kita banggakan apa? Coba yang kita banggakan apa? Yang kita banggakan itu cuma satu, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya yang memampukan saya sebagai orang yang berdosa untuk terus mengerjakan pekerjaannya. Kasih karunia-Nya yang memampukan saya untuk percaya dan terus mempercayakan diri saya kepadanya. At the end of the day, yang kita banggakan cuma satu, yaitu kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Nanti semua pencapaian kita itu seperti sampah. Makanya di surga tua-tua dengan mahkota-mahkota mereka dilemparkan semua. Mereka ambil mahkotanya, lemparkan semua dan memuji Tuhan. Karena di depan tahta Kristus tidak ada satupun kebanggaan kita yang ada artinya. Pencapaian kita, gelar kita, semua portofolio kita yang luar biasa tidak akan ada artinya apa-apa. Saya selalu mengingatkan diri saya, Yakub, at the end of the day, the only thing that you can boast on is only the grace of God. Bukan apapun yang saya capai di dalam pelayanan. Nah, makanya kita perlu latihan dari sekarang ya. Apa sih yang kita banggakan selain Kristus? Apa sih yang kita andalkan selain kemurahannya dalam hidup kita? Sebab kalau kita tetap mengandalkan hal-hal tertentu di luar Kristus, jangan salahkan suatu ketika Kristus ambil kebanggaan kita dan Kristus hancurkan di depan kita. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Membanggakan Betel, tapi Betel akan dirobohkan. Membanggakan Betel dengan semua kemeriahannya, sumber kebahagiaan, tapi sumber kebahagiaan akan menjadi sumber ratapan yang luar biasa. Hukuman yang pertama berkaitan dengan tempat suci. Hukuman yang kedua berkaitan dengan kematian. Dan ini masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Mengapa nyanyian-nyanyian di sana berubah jadi ratapan? Ayat 3b. Ada banyak bangkai. Rasanya nggak enak ya istilah bangkai ya. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Biasa banget ya. Kita sudah pernah melihat ini di bagian-bagian sebelumnya. Tapi sebetulnya ketika saya merenungkan ini sekali lagi, ini menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa sih. Gambaran di sini menyiratkan jumlah kematian yang besar dan jenis kematian yang hina. Jumlah kematian yang besar karena tidak ada orang yang bisa menguburkan orang lain. Jumlah yang mati dengan yang hidup lebih banyak yang mati. Jumlahnya besar karena tidak ada tempat pekuburan yang cukup. Tetapi bukan cuma masalah jumlahnya yang besar, tetapi ini juga kematian yang sangat hina. Alkitab memberitahu kita di berbagai tempat, saya sudah tuliskan di layar, 1 Raja-Raja 14, 16 dan seterusnya. Kematian yang paling hina itu begini. Kalau orang tidak dimakamkan. Bukan cuma tidak dimakamkan, tetapi mayatnya dimakan oleh binatang-binatang liar. Burung-burung pemakan bangkai dan anjing-anjing liar. Itu seringkali muncul di dalam Alkitab. Teksnya sudah saya tuliskan di layar. Untuk menggambarkan kematian yang sangat hina sekali. Saudara ingat Ahab, raja yang sangat fasik itu meninggal dengan cara seperti ini. Coba saudara pikirkan ya, ingat-ingat situasi politik di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ketika terjadi pemilihan gubernur, salah satu isu yang dihembuskan adalah kalau memilih salah satu pasangan, nanti tidak akan dimakamkan secara biasanya. Tidak akan mendapatkan pemakaman religius. Dan itu tampaknya berdampak besar. Beberapa orang akhirnya khawatir kalau tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Dan saya bisa paham. Saya bisa paham dengan ketakutan itu. Karena di dalam budaya timur, pemakaman itu sangat penting. Benar ya. Pemakaman menjadi momen yang sangat penting sekali. Kalau di dalam budaya Tionghoa itu pemakaman itu malah mirip pesta. Pengeluarannya luar biasa. Saya masih ingat nenek saya. Nenek saya itu kaya raya, engkong saya. Cuma sayangnya nggak menurun ke papa saya aja. Nah,
Dulu kaya raya, saudara, kaya raya. Jadi saya masih ingat ketika emak saya meninggal, itu berhari-hari makan pesta, dia bayar orang untuk meratap apa segala macam yang kayak ceng-ceng terus ngomong apa gitu, nangis apa semuanya gitu kan. Makanannya enak luar biasa gitu kan ya. Waktu itu saya cuma berpikir, waduh sayang cuma punya satu nenek ya. Kalau banyak pesta terus gitu kan ya. Anak kecil soalnya masih belum tahu kesedihan kan, masih belum paham kehilangan itu seperti apa. Dan saya juga nggak terlalu dekat dengan nenek dari pihak papa saya masalahnya waktu itu. Nah saudara, pemakaman itu sangat dihormati, sangat sakral bagi budaya timur. Kalau sampai orang tidak sempat dimakamkan dengan layak, waduh itu rasanya kayak luar biasa, kayak kecewanya itu luar biasa. Nggak usah yang macam-macam lah, yang ekstrim-ekstrim. Beberapa orang yang anggota keluarganya meninggal karena COVID, kan tetap dimakamkan dengan layak kan, tetap dimakamkan loh, ada kuburannya, tapi mereka kan tidak bisa hadir di situ. Mereka merasa kehilangannya itu besar banget, mereka kehilangan momennya, saudara, kehilangan momen yang luar biasa. Makanya kalau saudara, saya kasih tahu ya, kalau punya orang tua sakit, rawat sebaik-baiknya. Supaya kita tidak kehilangan momennya, saudara. Jangan sampai nanti orang tua kita sudah tidak ada baru kita nyesel. Biasanya yang nangis-nangis di sekitar peti itu dua kelompok orang. Satu yang sangat cinta sekali kepada almarhumah yang meninggal dunia. Yang kedua adalah yang tidak sempat mencintai. Nangis luar biasa. Sungguh, dalam pengalaman saya begitu. Paling kenceng nangis, tapi belum tentu yang paling mengasihi. Kenceng nangis karena penyesalan, bukan kehilangan. Nyesal karena nggak sempat memberikan yang terbaik. Kita harus paham bahwa pemakaman itu penting sekali di dalam budaya timur. Makanya REK itu selalu memperhatikan masalah-masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menolong orang lain. Walaupun misalnya ya, oh ini keluarganya bukan Kristen, tapi jemaat sini keluarganya yang meninggal tidak Kristen, ya tetap kita layani. Malah kita juga pernah kok ada orang yang tidak kita kenal, ya kita layani juga. Kenapa? Karena pemakaman itu penting bagi orang lain. Ini bukan masalah agama saja, tapi masalah budaya gitu. Orang layak mendapatkan pemakaman. Pemakaman itu momen yang sangat penting sekali. Nah, tapi yang terjadi di zaman Amos begini. Ada banyak bangkai, orang melemparkannya, bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan diam-diam. Wah, ini terjemahannya menurut saya kurang pas ya. Makanya saya perlu koreksi di sini. Dengan diam-diam itu salah. Yang benar adalah dengan diam. Karena bahasa Indonesia diam dengan diam-diam itu beda. Ya kan? Dengan diam itu sembunyi-sembunyi gitu loh. Tapi yang dimaksud itu dengan diam sebetulnya. King James Version menerjemahkannya with silence. Bahkan beberapa versi bahasa Inggris memberi terjemahan yang menurut saya lebih akurat ya. Yang literal translation menerjemahkannya gini, hush. Keren ya terjemahannya ya. Lalu New International Version, English Standard Version menerjemahkannya silence, tanda seru. Artinya pada waktu ada banyak bangkai, orang melemparkannya di jalan, orang melemparkannya tanpa mengatakan apapun. Karena kesedihan yang terlalu dalam. Saudara, gambar yang saya tampilkan ini adalah tempat untuk menghormati dan mengingat korban dari terorisme WTC, World Trade Center 9/11. Dan kemarin pada waktu saya liburan ke Amerika, juga saya menyempatkan diri pada waktu ada di New York untuk melihat ini. Saudara masih ingat ya peristiwa yang sangat menggegerkan dunia itu, menewaskan hampir 3.000 orang. 2.900 berapa orang meninggal dunia. Itu termasuk yang di World Trade Center, di Pentagon dan sebagainya, hampir 3.000 orang. Dan yang mengalami luka-luka itu 6.000 orang. Belum termasuk orang-orang yang mengalami akibat jangka panjang, yaitu kanker dan sebagainya, akibat ledakan yang parah. Dan pemerintah Amerika ternyata menyediakan subsidi bagi siapa saja yang bekerja
di sekitar daerah itu yang pada akhirnya mengalami kanker, mengalami side effect dan sebagainya akibat ledakan yang sangat keras itu. Ada subsidi bagi mereka yang sakit. Saya juga baru tahu setelah beberapa bulan yang lalu saya menyelidikinya, oh ternyata ada juga subsidi dari pemerintah Amerika. Saudara, ketika saudara ada di sana, saudara itu akan sulit untuk berkata-kata. Begitu banyak nama orang di sana, innocent people, yang tidak ada kaitannya dengan yang ada yang sedang terjadi. Bukan berarti tanpa dosa, tapi mereka innocent, gak bersalah. Saya membayangkan anak-anak dalam sekejap kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya. Ya kalau ayah dan ibunya ada di satu tempat yang sama, anak-anak kehilangan dua-duanya pada waktu yang sama. Saya tidak bisa membayangkan seandainya di situ ada orang yang baru lulus S2 dengan predikat yang tertinggi, kelulusan dengan award yang tertinggi, baru bekerja di sana lalu meninggal dunia. Saya tidak bisa membayangkan ada orang yang mungkin baru melahirkan anaknya dan dia tinggal anaknya di rumah, lalu berangkat bekerja, anak yang berusia 1 minggu, lalu dia direnggut nyawanya di sana. Ada banyak skenario yang ada di dalam pikiran saya waktu saya ada di tempat itu. Dan saya cuma bisa diam. Bahkan ada teman saya yang saya kenal, dia dulu menganggap moralitas itu relatif. Dia mengatakan benar salah tergantung orang. Masing-masing daerah punya aturannya sendiri. Tidak ada moralitas mutlak. Tapi saya lihat di media sosialnya dia, waktu dia pergi ke museum Nazi di salah satu kota di Eropa. Dia lihat fotonya, dia tampilkan fotonya di medsos dan dia tulis begini kurang lebihnya. Aku melihat ratusan sepatu anak kecil yang tidak bersalah yang menjadi korban kekejaman Nazi. Kenapa ada kejahatan yang sedemikian besar? Air mata berlinang dari mataku. Bahkan orang yang mengaku dirinya moralitas relatif tidak bisa tahan melihat kematian yang begitu banyak, kematian yang begitu sadis. Tidak heran pada waktu Tuhan menghukum bangsa Israel, mayat dilemparkan, orang cuma bisa berdiam diri, tidak banyak bicara. Apa yang saudara mau katakan coba? Saya ketika mendengar berita orang yang kena COVID zaman yang varian Delta tahun lalu, di Amerika itu jumlahnya 1 juta. Bayangkan gak sih 1 juta orang meninggal dunia. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya petugas medis di sana yang harus menguburkan ratusan orang setiap hari. Saya mungkin akan kehilangan kata-kata ketika saya pulang ke rumah. Mungkin saya ingin me time, kalau pakai istilah anak-anak muda sekarang itu healing, dikit-dikit healing. Anak-anak muda sekarang belum tahu life is tough, ya kan? Diomongin orang dikit butuh healing. Lihat apa yang nggak nyaman butuh healing gitu. Nah lama-lama nggak disakiti pun tetap butuh healing deh. Karena memang dia sakit, dikit-dikit butuh healing. Coba kalau kita berada dalam situasi semacam itu, saudara pasti hanya bisa berdiam diri. Saya mendengar ada orang yang bercerita, dia punya anak tunggal. Sudah lama tidak punya anak, tua baru punya anak tunggal. Sudah tua banget. Suaminya sakit-sakitan juga. Ternyata anaknya meninggal dunia gara-gara COVID Delta. Padahal semua yang mengerjakan di rumah itu anaknya, bisnisnya, semua yang mengatur rumah anaknya, anak tunggal direnggut. Waktu saya mendengarkan mereka cerita, mereka menangis. Saya menahan air mata saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saudara, kalau Allah sudah serius menghukum kita nggak bisa berkata apa-apa. Dan keseriusan Allah terhadap dosa ditunjukkan melalui kematian anaknya. Dia tidak menyayangkan anaknya karena dia tahu itulah satu-satunya cara untuk membereskan dosa. Allah begitu serius dengan dosa sampai dia merelakan anaknya untuk membereskannya. Dia mengorbankan yang paling berharga karena dia tahu itu satu-satunya jalan membereskan dosa kita. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca kalimat terakhir ini sebagai penutup khotbah saya. 1, 2, 3. Allah tidak melewatkan anaknya supaya dia bisa melewatkan kita dari hukumannya. Kristus merengkuh ratapan dan kehinaan
supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Sekali lagi, Allah tidak melewatkan anaknya supaya dia bisa melewatkan kita dari hukumannya. Kristus merengkuh ratapan dan kehinaan supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Jangan pernah anggap remeh dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, bertobat hari ini. Jangan merasa gini, nanti aja tunggu saya tua. Jangan sok yakin saudara sempat tua. Kalaupun saudara sempat tua, jangan sok yakin masih ada kesempatan yang kedua. Bagi saudara yang berbuat dosa, mari bereskan di hadapan Tuhan. Akui dosamu, minta Roh Kudus memberi engkau kekuatan untuk berjalan di dalam kesucian, menyenangkan juru selamatmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah ada dosa tertentu yang selama ini kita lakukan? Kita tidak mau melepaskan. Dosa itu menjadi begitu manis di mata kita, sehingga kalau kita tidak melakukannya, kita merasa kehilangan segala-galanya. Atau mungkin ada sesuatu yang kita banggakan di luar Tuhan, sesuatu yang kita jadikan sumber sukacita, sumber identitas, sumber keamanan, sumber penghiburan. Mari kita bawa semua ke depan salib Kristus. Dosa-dosa kita, kebanggaan kita yang semu, mari kita datang di depan salib Kristus, meletakkannya di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang keras menegur kami. Kami datang berlutut di depan salib Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama orang yang berdosa. Kami bergumul dengan dosa-dosa tertentu di dalam hidup kami. Kami mau bawa dosa kami di depan salib Kristus, dengan menyadari bahwa semua dosa kami sudah lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kami. Tapi bukan cuma Engkau menyediakan pengampunan, tapi Engkau juga menyediakan jalan keluar bagi kami. Engkau menyediakan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa mengalahkan dosa di dalam hidup kami. Tuhan arahkan hati kami terus kepada Injil, sehingga hati kami terus dihangatkan oleh kasih-Mu, sehingga kami bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan dengan kekuatan kasih itulah kami bisa membuang dosa, bisa menyampahkan semua kebanggaan kami yang lain, dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya kebanggaan kami, sebagai sumber kesenangan kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Jemaat ibadah onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan seusai ibadah. Dan jemaat online juga dapat memberikan persembahan ke rekening yang tertera di layar, baik melalui transfer maupun melalui scan QRIS. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 108 tertulis, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah kami hukum-hukum-Mu. Mari kita mempersembahkan ungkapan syukur diri kita kepada Tuhan. Bunga lebak
Mari kita menaikkan doa, ungkapan syukur dan syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan kalau kami boleh mempersembahkan diri kami dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Dan kiranya ketetapan hatimu boleh kami dengar atas apa yang harta yang Tuhan percayakan ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mempersembahkan Tuhan doa syafaat ini Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa untuk kerinduan jemaat-Mu Tuhan untuk beribadah bersama-sama on-site. Kami merindukan bertemu Tuhan, kami merindukan menikmati interaksi yang bermakna di dalam Tuhan ketika kami berjumpa muka dengan muka. Ketika kami menatap senyum saudara-saudara kami, ketika kami melihat Kristus yang hidup di dalam satu keluarga, gereja-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh mengalami api, kerinduan untuk bersama-sama dengan kami kembali jemaat di ibadah on-site. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami remaja dan semua pembimbingnya Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka juga Tuhan, kesukaan dalam beribadah kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan hamba Tuhan, penatua, pengurus, aktivis di gereja-Mu ini direct Tuhan. Kami berdoa ketika tiap hari kami semua merenungkan firman-Mu, bergumul dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan membukakan mata hati kami untuk melihat terang-Mu, memberikan kami hikmat Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan melalui gereja ini. Pergi dan memberitakan Injil-Mu Tuhan sejelas-jelasnya kemanapun Tuhan utus pergi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan pembelian armada antar jemput dan juga tanah untuk pengembangan pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan seturut dengan kasih, kekayaan dan kemurahan-Mu. Kami tidak khawatir. Tetapi Tuhan, kami berdoa supaya proyek ini betul-betul menjadi kesaksian Tuhan. Setiap orang yang terlibat di dalamnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menaikkan seluruh doa, ucapan syukur dan syafaat kami. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin kuat bertumbuh di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan waktu untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan kunjungi link berikut. Bagi jemaat, mari bergabung dalam discipleship group di setiap gereja lokal. Mari bersama belajar dan bertumbuh di dalam Kristus. Buat kamu, teman-teman muda, yuk join dalam persekutuan pemuda dan remaja. Catat hari dan waktunya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak berikut ini. Hai adik-adik, yuk ikut sekolah Alkitab liburan. Temanya seru loh. Nanti di sana kita bakal bermain dan belajar firman Tuhan bersama-sama pada tanggal 8 sampai 10 Juli di Villa Artoda Tretes. Jangan lupa bilang ke mama papa ya untuk daftarin di link bit.ly/rec/sal2022. Sampai jumpa. Mari terus dukung penyelesaian pembangunan gedung Rekninden dalam doa dan dana.
Jemaat dapat transfer dukungan dana ke rekening berikut ini. Guna mendukung pendidikan bagi masyarakat Sorong, bidang misi REK kembali menyatakan visi misinya dalam bentuk rencana pembelian tanah untuk lokasi pendirian SMP dan SMA Exodus Sorong. Lokasi tanah seluas 10.000 meter persegi bertempat di tepi jalan besar dan dekat dengan lokasi TK, SD, serta pemancar radio yang sudah ada. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Jemaat yang rindu untuk terlibat dalam proyek ini, silahkan dapat menghubungi Ibu Venisa. Puji Tuhan, Reform Exodus Community akan merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun. Mari merayakan bersama dalam ibadah ucapan syukur pada Sabtu 23 Juli pukul 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang juga di bit.ly/hoodrack30. Dijual kaos dalam rangka Hari Jadi Rek yang ke-30. Jemaat dan simpatisan yang tertarik untuk membeli dapat menghubungi Ibu Linda dan mengisi form pemesanan di bit.ly/kaoshut30. Demikianlah Warta Gereja minggu ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi, seluruh jemaat REK, pengurus, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat kepada Saudara Esau dan Saudari Eklesia yang telah diberkati menjadi suami istri kemarin sore di tempat ini. Dan untuk selanjutnya ada jemaat REK juga yang akan diberkati, yaitu Saudara Antoni dan Junita, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni. Nah, ini sekaligus menjadi bagian dari pastoral gereja. Ini diumumkan bila mana ada keberatan dari jemaat berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemberkatan nikah, jemaat bisa mengirimkan keberatan, alasan secara tertulis maupun lisan kepada gereja secara resmi, bukan surat kaleng atau apapun jenisnya itu. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sekali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang sudah menolong kami dalam rangkaian ibadah saat ini. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kembali dengan kehidupan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, sekali lagi kami memohon hikmat, memohon berkat yang dari Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah keselamatan, penghiburan dan penyertaan, topangan Roh Kudus akan senantiasa Tuhan curahkan bagi kita, yang akan memperlengkapi kita dan memampukan kita menjalani kehidupan hari lepas hari bersama dengan Tuhan.
menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, dan kami semakin hari semakin bertumbuh menuju ke arah Kristus. Terimalah segala yang baik, segala yang manis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.